Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang permutasi, kombinasi, dan juga peluang. Mungkin peluang akan dibahas sedikit saja. Kita akan bahas peluang dari contoh soal yang ada. Kita lanjut ke permutasi. Misalkan saya punya 3 buah huruf, misalkan C, A, dan T. Kemudian kita akan susun kembali bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan atau unsur-unsur yang berbeda. Maka kita bisa susun kita buat menggunakan diagram pohon. Misalkan saya punya C, kalau saya punya C maka ada dua kemungkinan tersisa, yaitu A ataupun T. Jika saya sudah memilih C, saya juga memilih A, maka akan tersisa yaitu tinggal T. Kebalikannya, jika saya sudah punya C, punya T, maka tinggal sisa A. Kemudian jika saya punyanya A, maka akan ada kemungkinan untuk C dan untuk T. Di sini tinggal T, kemudian di sini tinggal C. Begitu juga untuk T. Ketika saya punya T, maka bilangan atau huruf berikutnya pasti adalah A. Kalau tidak A, pastilah si C. Jika saya sudah ambil A, maka akan tersisa C. Jika saya sudah ambil C, maka akan tersisa si A. Sehingga dari sini akan terdapat 6 buah huruf atau susunan angka yang berbeda. Ya, itu adalah contoh dari pengisian tempat atau filling cell menggunakan diagram pohon. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dari 3 kemungkinan, maka kita bisa menuliskan dengan faktorial, yaitu dari 3 faktorial akan menghasilkan 3 kemungkinan, kemudian sisanya tinggal 2 kemungkinan dan 1 kemungkinan. Maka hasilnya adalah 6. Sama dengan hal ini, ya. Sama-sama 6. Dengan hal tersebut sebetulnya pengisian tempat itu bisa dilakukan dengan faktorial juga. Bisa juga dengan menggunakan permutasi. Permutasi itu berbunyi jika kita akan mengambil R unsur dari N unsur total, maka akan menghasilkan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Dari contoh di atas kita bisa ambil kesimpulan, ya. Misalkan di sini berarti dari 3 diambil 3, maka permutasi 3 dari 3. Maka hasilnya 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 3 faktorial. 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Sebagaimana diketahui, kalau 0 faktorial itu nilainya adalah 1, maka 3 dibagi 3 faktorial dibagi dengan 1. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dan dikali 1. Hasilnya adalah 6. Sama dengan pengisian tempat tadi. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita punya 3 buah huruf dan akan disusun 3 huruf kembali, maka kita bisa gunakan dengan cara permutasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita punya 3, yang tadi 3 ya, kemudian dari 3 huruf itu kita ambil misalkan 2. Kalau misalkan kita ambil 2, misalkan dari CAT, kita ambil 2, kita susun kembali 2 huruf. Kalau kita susun 2 huruf, maka akan menghasilkan CA, CT, dan AT, kemudian ada juga AC, ya, TC, dan TA. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tetap dari 3 huruf akan diambil 2 akan menghasilkan juga 6 cara, yaitu CA, AC, CT, TC, AT, dan TA. Nah, dari jawaban ini sebetulnya kita juga bisa menggunakan permutasi. Permutasi tadi kalau misalkan dari situ berarti ambil 2 dari 3, maka hasilnya 3 faktorial, 3 dikurangi 1 faktorial, 3 dikurangi 2 faktorial, 3 faktorial tulis ulang, 3 kurangi 2 itu 1 faktorial, 1 faktorial itu kan 1, ya, berarti hasilnya tetap 6 juga, sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan tabel tadi. Nah, perbedaan antara permutasi dan kombinasi terletak dari contoh tersebut. Misalkan kalau permutasi itu urutan-urutannya itu terpengaruh atau sangat diperhitungkan, sehingga antara CA dengan AC itu dianggap dua hal yang berbeda. CT dengan TC juga dua hal yang berbeda, AT dengan TA juga dua hal yang berbeda.
Lain halnya dengan kombinasi. Kombinasi tidak menganggap bahwa CA dan AC itu beda, maka CA sama AC dianggap satu, CT dan TC juga dianggap satu, AT dengan TA juga dianggap satu. Sehingga kalau misalnya kita kembangkan menggunakan rumus dari kombinasi, yaitu sama ya simbolnya, yang rumusnya itu n faktorial. Di sini simbol n dan r yang sama, beda dari si kombinasinya saja. Kemudian di sini rumusnya itu n dikurangi r faktorial dikali dengan r faktorial. Jadi ketika sudah dikurangi dengan r faktorial dikali dengan r faktorial lagi untuk penyebutnya. Nah, kalau misalnya kita punya tadi huruf CAT diambil 2, maka kita ambil 2 dari 3, kombinasi 2 dari 3, maka kita bisa tuliskan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. 3 faktorial kita tulis ulang, 3 kurangi 2 itu 1 faktorial, ini dikali dengan 2 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 faktorial ya, kemudian 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa kita coret, habis, maka sisa 3. Maka jawabannya adalah 3, sorry. Nah, dari sini dapat disimpulkan tadi, yaitu CA dan AC itu 1, CT dan TC juga 1, AT dengan TA juga 1. Jadi, antara permutasi dan kombinasi yang membedakan itu adalah bahwa kombinasi menganggap bahwa urutan itu tidak penting, sedangkan permutasi menganggap bahwa urutan itu sangat penting. Itu aja sih sebetulnya. Nah, itu adalah dari permutasi dan kombinasi. Lalu bagaimana kalau misalkan sebuah permutasi memiliki unsur yang sama ya? Kalau misalkan sebuah permutasi memiliki unsur yang sama atau elemen-elemennya sama, maka kita bisa tuliskan P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dan sampai dengan NK faktorial ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika misalkan saya punya contoh ya. Misalkan saya punya apa namanya? Algebra, misalkan. Algebra. Nah, di sini kan ada algebra. Algebra itu antara A. Di sini kan terdapat dua huruf yang sama ya, yaitu A. A-nya itu double maksudnya. Jadi kalau ingin mencari permutasi dari algebra, maka kita bisa tuliskan hasilnya adalah P sama dengan algebra itu berarti di sini ada dua huruf yang sama, dari totalnya itu 7, jadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Itu aja sih sebetulnya. Tuliskan untuk menyebutnya adalah jumlah dari elemen yang unsurnya sama. Lagi ya, misalkan saya punya yang agak banyak, misalkan misi CP misalkan. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti permutasinya yaitu adalah 11 faktorial dibagi dengan nilai S-nya ada 4 faktorial dikali dengan 1, 2, 3, 4, I-nya ada 4 faktorial, P-nya ada 2 faktorial. Bagaimana dengan nilai yang cuma satu yaitu M? Ya udah nggak usah dituliskan M sih, karena 1 faktorial juga kan 1, tidak mengubah sebuah hasil perkalian. Nah, ini adalah bentuk permutasi dengan elemen-elemen yang sama. Terakhir, kita misalkan bahas akan permutasi siklis. Permutasi siklis itu adalah permutasi di mana permutasinya itu terjadi pada sebuah lingkaran. Misalkan ada sebuah contoh dengan ada berapa cara, misalkan dari 5 orang akan duduk di sebuah meja bundar. Nah, dalam kasus ini permutasi siklis itu misalkan di ini ya, meja bundar 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada 5 orang untuk duduk. Nah, dalam permutasi siklis itu kita tidak menghitung menjadi 5 faktorial. Kenapa? Karena dalam permutasi siklis itu kalau misalnya kita punya permutasi di mana rumusnya itu n faktorial gitu kan ya. Kemudian dia berputar tidak ada ujungnya. Dia tidak tahu nih ujungnya di mana, ujung mulainya di mana, ujung berhentinya di mana. Maka dibagi dengan n, maka hasilnya adalah n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 faktorial kan ya, dibagi dengan n. Maka hasilnya adalah P sama dengan n-1 faktorial. Nah, ini adalah rumus dari permutasi siklis.
Kenapa hal ini terjadi? Kenapa harus dikurangi 1? Jika teman-teman misalkan lagi sedang duduk dalam sebuah meja bundar, kita harus punya, dalam permutasi siklis kita punya catatan bahwa ketika kumpulan orang sedang duduk dalam sebuah kursi, kita tidak tahu ujung mulai dan ujung berhentinya di mana kan. Maka jadikan satu orang tersebut menjadi patokan atau acuan, sehingga ketika orang tersebut sudah dijadikan acuan, maka yang bergerak berputar atau yang berpindah posisi itu hanya 4 orang aja, yang satunya tetap gitu loh ya, sehingga yang dihitung adalah bukan dari n faktorial tapi n-1 faktorial. Itu yang menyebabkan menjadi nilainya n-1 faktorial, karena ada salah satu yang dijadikan patokan atau acuannya gitu ya. Oke, ini sebagai contoh misalkan ada 6 orang duduk ya di meja, misalkan di meja bundar. Maka yang dihitung nilai, kalau ditanya berapa banyak cara mereka duduk, ya berarti bukan 6 faktorial tapi adalah 6 dikurangi 1 faktorial, karena ada salah satu orang yang harus dijadikan patokan, maka jadi 5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 ya, 20, 60, 120 gitu. Itu teman-teman, itu adalah materi hari ini. Namun kita lanjut ke latihan soal agar bisa lebih paham mengenai materinya. Jika terdapat 10 orang anggota organisasi kampus, berapa banyak cara untuk memilih 10 orang tersebut untuk menjadi seorang presiden, wakil presiden, dan sekretaris? Artinya di sini adalah presiden, wakil presiden, dan sekretaris itu urutannya sangat penting, sehingga kita tidak bisa menggunakan cara lain selain permutasi. Jadi kita ambil 3 dari 10, maka permutasi 3 dari 10, maka hasilnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial, maka hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial, maka hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8, 720. Nomor 2, jika ada 30 orang pada sebuah tim tenis, berapa banyak cara untuk memilih 2 wakil kapten? Nah, di sini kita tidak butuh wakil kaptennya itu siapa saja. Jadi urutannya tidak penting, sehingga kita bisa gunakan kombinasi dari 30, ambil 2 dari 30 ya, berarti 30 faktorial dibagi dengan 30 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 30 faktorial, di sini 28 faktorial dikali 2 faktorial. Ini berarti kan sisanya 30 dikali 29 dibagi dengan 2 ya. Hasilnya berarti 435. Ini adalah 435 cara untuk memilih 2 kapten dari 30 tim tenis. Soal nomor 3. Jika terdapat 10 perempuan dan 7 laki-laki dalam sebuah kapal laut, berapa banyak cara mereka berada di dalam dalam kapal tersebut jika terdiri dari 4 orang. Berarti dari total semuanya, jika dipilih 4 orang, berapa banyak cara gitu maksudnya mungkin ya. Di sini berarti kita bisa langsung cek yang pertama, mau diambil 4 dan 4-4-nya harus laki-laki, maka kita ambil kombinasi. Nah, di sini kan kombinasi laki-lakinya nggak perlu tahu ya siapa saja itu laki-lakinya, urutannya itu tidak penting, sehingga kita bisa langsung gunakan kombinasi 7 dan 4, sehingga 7 dari total laki-laki, 4 dari yang diinginkan yaitu laki-laki juga, maka 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial, maka hasilnya 7 faktorial, ini 3 faktorial dan 4 faktorial. 7, 6, 5, 4 faktorial. Di sini 3 faktorial dan 4 faktorial, kita bisa langsung coret ya. 3 faktorial itu kan 6 ya, 7 kali 6 kali 5 dibagi 6. Hasilnya adalah 35 ya. Oke. Itu adalah 4 cara apabila semuanya laki-laki. Kemudian bagian kedua yaitu bagian B, 2 laki-laki atau 2 perempuan. Dari sini
sorry, di sini kalau di sini kan 4 orang, jadi jangan, soalnya salah ini, berarti nggak bisa pakai atau, harusnya pakai dan, karena kejadiannya berlangsung bersama-sama. Maka kita bisa langsung tulis, kita ambil 2 dari laki-laki, berarti kombinasi 2 dan 7, kemudian dikali dengan kombinasi 2 dan dari 10 ya, karena 2 laki-laki 2 perempuan, sehingga kita langsung bisa hitung 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2 5 faktorial lah, langsung saja, yaitu dikali 2 faktorial juga dikali dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2 8 faktorial dan 2 faktorial lagi. Maka di sini kita bisa, ini kan ada selisih ya, 7 kali 5 kan 2, berarti sisanya 7 kali 6 dibagi 2 dikali ini 10 kali 9 bagi 2 juga gitu. Hasilnya adalah 945 ya. Nah, jadi tinggal teman-teman hitung aja, barangkali ada kesalahan tinggal dicek. Oke, kita soal nomor 3. Setidaknya ada satu perempuan. Jadi kalau misalkan setidaknya ada satu perempuan, otomatis ada banyak kemungkinan nih. Ada banyak kemungkinan, dimana kemungkinannya itu berarti minimal satu perempuan. Nah, berarti juga ada 2 perempuan, ada 3 perempuan, tapi juga ada 4 perempuan ya. Nah, gitu, ada setidaknya satu perempuan, berarti kan kita harus hitung semua kemungkinan. Kalau satu perempuan, otomatis berarti kita butuh 3 laki-laki kan. Nah, kalau 2 perempuan berarti 2 laki-laki, kalau 3 perempuan 1 laki-laki, tapi kalau 4 perempuan berarti 0 laki-laki. Nah, kalau misalnya kita kerjakan secara manual, ini akan memakan waktu, dimana kita harus hitung semua kemungkinan yang ada. Nah, untuk mengaktifkan waktu, kita bisa langsung menghitung dengan cara, yaitu kalau kita misalkan ingin mencari minimal ada satu perempuan, berarti kita bisa hitung tuh total dari semuanya dikurangi dari semuanya laki-laki, ya enggak? Kalau misalkan kita ambil totalnya bagaimana, kemudian dikurangi semuanya laki-laki, otomatis nanti hasilnya adalah semuanya setidaknya ada satu perempuan yang didapat, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa langsung hitung, berarti ambil 4 dari kombinasi 4 dari 17, kemudian dikurangi dari semuanya laki-laki. Kalau semuanya laki-laki, berarti kombinasi 4 dan 7 dikali dengan nggak ada perempuan kan ya, karena semuanya laki-laki, maka perempuannya diambilnya adalah 0. Maka kita bisa langsung hitung 17 faktorial dibagi dengan 17 dikurangi 4 itu 13 faktorial dikali dengan 4 faktorial dikurangi 7 faktorial dibagi 3 faktorial 4 faktorial dikali 10 faktorial, kemudian 10 faktorial dikurangi 10 kurangi 0 itu kan 10 ya, faktorial kali 0 faktorial. Ini juga nanti habis ya sebetulnya. Langsung kita bisa hitung, hasilnya adalah 2345. Ini adalah hasil dari setidaknya ada satu perempuan dalam kapal tersebut ya, untuk jika dipilih 4 orang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut di nomor 4. Berapa banyak cara untuk membagikan 5 kartu dari 52 kartu bridge biasa? Ini kartu bridge itu kartu remi ya, yang isinya ada 52. Di sini berarti joker tidak dihitung. Sebagaimana diketahui bahwa kita punya bahwa total 52 dan masing-masing warna itu merah dan hitam, masing-masing 26. Nah, kita jawab soal pertama terlebih dahulu. Semuanya diamond atau wajik. Di sini kalau misalkan untuk menghitung semua diamond, maka kita bisa langsung hitung. Diambil 5, berarti kita ambil 13 dari diamond ya. Kombinasi 5 dari 13, yaitu maka hasilnya adalah 1287 ya. Nanti teman-teman cek sendiri saja untuk perhitungannya. Kemudian berisi satu kartu bermuka, berarti dari kan total ada 5 yang diambil, berarti satunya bermuka, berarti kita ambil, kemudian kita ambil satu yang bermuka di sini kan ada totalnya 1 2 3 4 kali 3 12 ya, berarti ambil satu dari 12 dikali dari sisanya kan 4, dan di sini totalnya 40 berarti ya.
Nah, tinggal dihitung. Hasilnya adalah berapa ya? 096680. Ini adalah hasilnya, yaitu 1.096.680. Cara jika menginginkan tidak ada atau berisi satu muka doang. Kemudian C, di sini tidak boleh ada queen, tidak ada queen. Kalau tidak ada queen berarti total queen itu kan di sini ada 4 ya, berarti kita ambil 5, tapi tidak boleh dari 52, tapi dikurangi 4 dulu 52 nya, yaitu 48. Maka hasilnya adalah kombinasi 5 dari 48, yaitu 171 2304. Semoga saya tidak salah hitung ya. Kemudian soal bagian D, semua hati atau semua skop, di sini pakai atau berarti pakai penjumlahan ya, dua hal berbeda. Berarti kita bisa hitung, ambil 5 dari 13, kenapa kemudian ditambah karena pakai atau, maka kondisi ketika kita ambil hati bagaimana, ketika kita ambil semua skop bagaimana gitu loh. Jadi kejadiannya berbeda. Nah, jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 2574 ya. Gitu. Oke, kita bagian ke E, paling banyak satu keriting. Nah, kalau paling banyak satu keriting berarti kan ada dua kemungkinan. Kemungkinannya tidak ada keriting, dan kemungkinan pertama tidak ada keriting, kemungkinan kedua adalah ketika ada keriting dan satu kan. Berarti kalau tidak ada keriting kan jumlahnya totalnya 13 ya, 13. Maka ambil 0 dari 13, kombinasi 0 dan 13, dan sisanya adalah 5 dari 39 kan. Ketika misalkan tidak ada keriting, ditambah dengan kondisi ketika ada satu keriting, yaitu dari 13 dikali dengan 4 dari 39. Hasilnya adalah 1.645 ya, 20 gitu. Oke, itu adalah soal E yang merupakan kombinasi. Sekarang kita bisa selesaikan soal bagian F, di mana soal bagian F adalah mencari nilai peluang. Kita masih ingat ya bahwa nilai peluang itu adalah banyaknya kemungkinan di A dibagi dengan banyaknya semua kemungkinan. A di sini tuh kasusnya, di kasus A itu bagaimana banyaknya semua kemungkinan di kasus dibagi dengan banyaknya semua kemungkinan yang ada. Ini adalah nilai dari peluang. Teman-teman mungkin masih pada ingat karena ini materinya materi SMP ya. Oke, kita langsung ke F aja. Berapa peluang semua kartu bernomor? Di sini kita tahu bahwa kartu bernomor sebanyak 2 sampai 10 itu kan 9 ya. Berarti ada totalnya dari 36 nomor. Berarti ambil 5 peluangnya ya, sama dengan ambil 5 dari total 36 dibagi dengan ambil semua kemungkinan, yaitu 5 dari 52. Maka hasilnya adalah 66 dibagi dengan 66 per 455. Itu adalah peluang untuk semua kartu bernomor. Nomor bagian G terakhir, berapa peluang mendapatkan kartu minimal 1 as? Seperti yang tadi ya, kalau kita mencari minimal 1 as berarti kan ada kemungkinan itu untuk 2 as, 3 as, 4 as dan 4 as, dan yang terakhir adalah 5 as gitu. Jadi kalau mau misalkan mencari minimal 1 as, berarti teman-teman harus cari total saja, total semua kartu yang diambil dikurangi dengan total semua non as gitu ya. Kalau semua total dikurangi non as pasti semuanya dapat ada asnya gitu loh ya. Oke, kita bisa langsung totalnya, yaitu ambil 5 dari 52 dikurangi non as itu ambil 5 dari as itu ada 4, maka kita kurangnya sisanya 48 ya. Berarti ambil 5 dari 48 dibagi dengan total ya, kombinasi 52 dan 5 gitu. Jadi totalnya berapa dikurangi non as, sehingga pasti muncullah semua kemungkinan yang ada asnya.
karena minimal 1 as, jadi semua as itu mungkin. Dari sini dapat dihasilkan nilai peluangnya adalah 0,34. Oke, baik, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan bye-bye.